Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan sakit, saya berdoa kiranya kita mendapatkan kesembuhan, perawatan yang baik, pengobatan yang juga tepat untuk memulihkan kesehatan kita. Pagi hari ini tema dari renungan pagi adalah perumpamaan tentang mutiara yang berharga, yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara, bagaimana sebutir mutiara diciptakan? Seorang petani yang mau membudidayakan mutiara, ia akan memasukkan benda asing, misalnya pasir, ke dalam cangkang tiram. Maka tiram itu akan merasa kesakitan, dan untuk melindungi dirinya dari kesakitan itu, ia melapisi pasir itu dengan suatu zat lapisan nacre. Katakan itu. Lapisan itu terus melapisi dan akhirnya lapisan itu mengkristal dan terjadilah suatu mutiara. Mutiara itu melapisi pasir yang tadinya masuk ke dalam diri dari cangkang kerang itu. Nah, saudara, lapisan-lapisan itu akan mengkristal kemudian menjadi mutiara. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga ini mengajarkan dua kebenaran. Yang pertama adalah kerajaan Allah merupakan suatu harta yang tidak ternilai harganya, yang patut diingini oleh semua orang melebihi segala sesuatu. Dan yang kedua, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota kerajaan Allah itu. Ayat ini ada kalimat yang terkenal, yaitu menjual seluruh miliknya. Berarti kita harus mengalihkan segenap hati dan segenap perkara untuk memusatkan seluruh hidup kita hanya kepada Kristus saja. Paulus mengatakan di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bapak Ibu, bagaimana kita dapat melihat bahwa ada mutiara di dalam kehidupan kita? Ada dua contoh yang saya ingin perlihatkan, saudara-saudara, yaitu yang pertama dari kesaksian kehidupan beberapa anggota jemaat. Tidak jarang melalui media sosial, saya bisa menemukan tulisan-tulisan dan foto dari seseorang yang sedang sakit parah. Dan foto itu ada tulisan dari keluarga yang memohon dukungan dana bagi pengobatan anggota keluarganya yang sedang sakit parah itu. Tetapi dia dan keluarganya memang sudah tidak bisa memiliki kemampuan dana untuk bisa merawat, mengobati penyakitnya. Mereka mungkin sudah habis-habisan mengeluarkan biaya yang juga mungkin sampai menjual harta milik mereka. Pengorbanan itu perlu dilakukan dalam upaya untuk mencari kesembuhan. Dan contoh yang kedua adalah ada kisah perjalanan kehidupan dari seseorang yang mau merelakan dirinya untuk tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi demi mendukung pendidikan adiknya. Karena pada saat itu orang tua mereka memiliki kesulitan membiayai pendidikan untuk anak-anak mereka. Saudara, pengorbanan sang kakak kepada adiknya adalah ungkapan kasih sayang. Si kakak ingin agar cita-cita adiknya dapat diraih melalui tingkat pendidikan yang lebih tinggi,
daripada tingkat pendidikan dirinya sebagai seorang kakak. Dua contoh di atas ini memperlihatkan bahwa untuk mencari dan mendapatkan keadilan, mengusahakan kebenaran, mencari damai sejahtera dalam berbagai wujud nyata dalam keseharian hidup kita, kadang harus dilalui menempuh jalan yang keras, menempuh jalan yang menyakitkan. Perlu usaha yang lebih dari yang biasa. Usaha untuk mendapatkan nilai-nilai kasih, adil, benar, dan membawa damai sejahtera itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin sampai rela membuang waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan dana yang tidak sedikit harus dikeluarkan. Masalah hidup menyakitkan. Itu kita tidak bisa ubah. Masalah bisa menjadi pendamaian tidak seperti membalikkan tangan. Ada proses yang harus dimulai dengan bagaimana cara pandang kita menghadapi seluruh masalah hidup. Kita mau belajar apa dari persoalan yang sedang kita hadapi sekarang? Dari dua contoh di atas, ada masalah kekurangan biaya untuk pengobatan dan perawatan dalam rangka keinginan untuk sembuh dari seseorang yang kita kasihi. Permasalahan ini mengajarkan tentang kasih, tentang kesetiaan antara kakak dan adik, ada di dalam keluarga, saudara bersaudara. Ada kerelaan untuk mau berbagi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Nah, masalah-masalah ini kita terima, walaupun mungkin menyakitkan. Kita atasi dalam kasih yang terus-menerus kita berikan. Dan di akhirnya masalah itu menjadi sebuah nilai damai sejahtera yang menggantikan segala pengorbanan kita. Ada sukacita, ada penghargaan terhadap sebuah pengorbanan. Ada kasih, ada sayang yang diperkuat. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah ayat dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.